Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Namun, agar materi tersampaikan dengan baik, alangkah lebih baiknya teman-teman yang menyimak video ini sebelumnya dipersilahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, sebelum kita menginjak materi lebih jauh, maka kita perlu mengetahui tentang bank sentral. Apa itu bank sentral? Bank sentral adalah lembaga independen yang bertanggung jawab mengatur peredaran uang, stabilitas nilai tukar atau inflasi, dan sistem perbankan di suatu negara. Nah, dalam hal ini, Bank Sentral Negara Indonesia adalah Bank Indonesia atau yang akrab, yang lebih sering kita sebut dengan sebutan BI. Bank Sentral memiliki fungsi. Yang pertama adalah Bankers Bank. Yang kedua, Lender of Last Resort. Yang ketiga, Bank Sirkulasi. Nah, mari kita pelajari bersama. Yaitu yang pertama, Bankers Bank. Bankers Bank adalah banking dari bank-bank konvensional yang ada di suatu negara. Artinya, bank sentral menjadi tempat penyimpanan dana oleh bank-bank konvensional lainnya. Yang kedua, sebagai lender of last resort. Bank sentral adalah pemberi pinjaman terakhir. Artinya, bank sentral bisa memberikan pinjaman kepada bank-bank lainnya dalam bentuk fasilitas kredit atau likuiditas terakhir. Yang ketiga, sebagai bank sirkulasi yang bertanggung jawab dalam peredaran uang sebagai alat pembayaran. Pengandalian tersebut dilakukan melalui kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga, serta pengaturan cadangan wajib minimum bagi bank umum. Yang kedua yaitu status dan kedudukan bank sentral. Yang pertama, sebagai lembaga negara yang independen. Nah, sebagai lembaga negara yang independen ini, Bank Sentral memiliki dasar hukum Bank Indonesia sebagai bank yang independen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Ini memberikan status dan kedudukan yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Kedudukan Bank Indonesia tidak berada di bawah kementerian atau lembaga pemerintah lainnya, tetapi berdiri sendiri sebagai lembaga negara. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia tetap terus melakukan koordinasi dengan pemerintah, terutama dalam hal menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, visi, misi, dan nilai strategis Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia yang pertama. Visi Bank Indonesia, kita bahas visinya dulu. Menjadi bank sentral digital, terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional yang terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Misi Bank Indonesia yang pertama, mencapai nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter
dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan atau mitra strategis lain, serta kerjasama internasional. Yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, pengembangan pasar uang dan pasar falas, termasuk infrastrukturnya untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Nah, mungkin teman-teman untuk visi yang lainnya bisa dicari lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu nilai strategis Bank Indonesia. Yang pertama, ada kejujuran dan integritas atau trust and integrity. Yang kedua, profesionalisme, keunggulan, mengutamakan kepentingan umum atau public interest. Yang kelima, koordinasi dan kerjasama tim atau koordinator and teamwork yang berlandasan keluhuran nilai-nilai agama atau religi. Selanjutnya ada tujuan Bank Sentral. Nah, tujuan Bank Sentral ada tujuan tunggal. Lalu tujuan tunggal itu dipecah lagi menjadi 3 pilar utama. Kita bahas yang tujuan tunggal terlebih dahulu. Nah, dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, memiliki 3 pilar utama, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, sistem pembayaran. Nah, apa itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau medium of change atau intermediary, dalam arti transaksi barang dan jasa. Sistem pembayaran dibagi menjadi 2. Nah, ini kita sudah bahas, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Kita semua sudah tahu ya, sistem pembayaran itu ada tunai yang kita gunakan seperti menggunakan uang, terus uang kertas, uang logam. Sedangkan sistem pembayaran non-tunai kita bisa melalui kartu kredit seperti ATM, kartu debit, atau uang elektronik lainnya. Sedangkan sekarang kita akan membahas peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang cepat, aman, dan andal. Yang pertama ada regulator.
Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Contohnya, Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 14/23/PBI tahun 2012 tentang transfer dana dan surat edaran. Nomor 15/23/DASP pada tanggal 27 Juni 2013 tentang penyelenggaraan transfer dana, di antaranya menegaskan bahwa penyelenggaraan transfer dana harus Badan Hukum Indonesia. Yang kedua adalah perizinan. Bank Indonesia berperan dalam memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran, seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana, alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, dan uang elektronik. Yang ketiga yaitu peran pengawasan. Agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, maka Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan. Nah, dalam hal ini kegiatan pengawasan dilakukan terhadap proses pembayaran maupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Yang keempat sebagai operator, yaitu menyediakan sistem pembayaran RTGS, SKNBI, atau BISSS. Nah, sudah ada yang tahu apa itu BIRTGS? Nah, yaitu Bank Real-Time Gross Settlement dan Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Nah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2013, batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui clearing kredit dapat menyelenggarakan SKNBI untuk mengalami peningkatan menjadi maksimal 500 juta. Adapun untuk Bank Indonesia Scripple Securities Settlement atau sistem BISSS, BI menyediakan layanan sarana penantausahaan dan settlement surat berharga. Yang kelima sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri. Selanjutnya, penyelenggara sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Nah, ini sudah kita bahas tadi, yaitu Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement atau BIRTGS. Merupakan transaksi besar, memiliki karakteristik yang bersifat penting dan segera, meliputi transaksi antar bank, transaksi di pasar keuangan, atau transaksi dengan nilai kurang lebih sekitar 1 miliar. Yang kedua, Bank Indonesia Scripple Securities Settlement System atau BISSS merupakan sarana transaksi Bank Indonesia untuk settlement dan penatausahaan surat berharga secara elektronik yang berhubungan langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BIRTGS. Transaksi retail melalui transaksi antar individu dengan nilai kurang dari 1 miliar dengan karakteristik bernilai kecil dan relatif tinggi frekuensinya. Yang ketiga adalah sistem clearing nasional Bank Indonesia atau kita sebut tadi adalah SKNBI ya. Sistem clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta, yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Yang ketiga adalah alat pembayaran. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan membahas tentang evolusi alat pembayaran. Nah, sistem pembayaran terus berevolusi, terus berubah
mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur, yaitu inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Nah, awal mula alat pembayaran itu yaitu dengan menggunakan sistem barter atau pertukaran antar barang. Jadi ya misalnya saya tidak punya telur, lalu teman saya punya beras. Saya menginginkan beras dan teman saya menginginkan telur, misalnya seperti itu bisa bertukar. Seperti itu. Hanya saja masalah muncul ketika dua orang ingin bertukar, tidak sepakat dengan nilai pertukarannya, atau salah satu pihak terlalu membutuhkan barang yang akan salah satu pihak tidak terlalu membutuhkan barang. Nah, itu menjadi problem. Nah, maka untuk mengatasi hal itu, manusia mengembangkan uang komoditas. Komoditas di sini adalah barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang, misalnya garam, teh, dan tembakau, hingga biji-bijian. Nah, maka setelah problem tadi, maka untuk mengatasi hal itu, maka manusia mengembangkan uang komoditas. Nah, maksudnya komoditas itu ya yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu barang-barang yang dibutuhkan oleh semua orang, misalnya garam, teh, tembakau, hingga biji-bijian. Seperti itu. Kita akan membahas tentang uang. Nah, uang dapat diartikan sebagai segala benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Salah satu definisi mengenai uang yang diungkapkan oleh Roger Dornbus, Stanley Fischer, dan Richard Starr dalam bukunya Makroekonomik yang terbit pada tahun 98 bahwa uang adalah instrumen pembayaran atau media yang digunakan dalam pertukaran. Dengan demikian, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Selanjutnya adalah fungsi uang. Yang pertama ada fungsi asli dan ada fungsi turunan. Fungsi asli yang pertama, benda tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat luas. Apakah jika tidak bisa diterima oleh masyarakat luas, apakah bisa menjadi uang asli? Nah, tidak. Itu tidak, teman-teman. Banyak sekali uang-uang yang beredar, uang palsu itu yang beredar, itu tidak diterima oleh masyarakat. Selain itu, bahan uang harus tahan lama atau durability. Jadi uang bahannya harus tahan lama. Tidak boleh uang misalnya kita lupa naruh di saku misalnya, ternyata kena air dia hilang atau rusak parah. Nah, itu tidak bisa. Maka bahan uang itu harus tahan lama. Yang ketiga, memiliki kualitas yang seragam atau uniform. Nah, kualitas yang seragam maksudnya apa? Nah, di sini kualitas itu misalnya kita punya lembaran 50.000, saya, teman-teman punya 50.000 yang sama. Nah, dari itu maka kualitas dari uang itu tidak berbeda, artinya sama. Uang yang saya miliki dan uang yang teman-teman miliki itu sama. Selanjutnya, jumlahnya mencakup kebutuhan masyarakat namun tidak mudah dipalsukan. Meskipun ada oknum-oknum yang berusaha memalsukan uang, namun kan pada akhirnya uang itu tidak bisa digunakan. Uang harus mudah dibawa atau portable. Nah, uang itu harus mudah dibawa. Misalnya uang itu gede misalnya, beratnya 1 kilo. Nah, tentu
akan sulit untuk membawanya. Makanya harus portable atau mudah dibawa, dimasukkan ke dompet, enak, tidak mengganggu, artinya mudah dibawa. Selanjutnya dapat dibagi tanpa mengurangi nilainya. Nah, misalnya saya punya uang 1 juta. Nah, saya bagikan ke satu teman saya. Nah, saya bagikan satu teman saya. Nah, uang dari saya 1 juta tadi tidak berbeda nilai yang sudah saya berikan dengan teman saya tadi. Nilainya akan tetap sama. Selanjutnya, memiliki nilai yang relatif stabil dari waktu ke waktu. Nah, uang yang sekarang misalnya, uang 50.000 sekarang dengan uang 50.000 minggu depan. Nah, itu nilainya harus relatif stabil, seperti itu. Tidak boleh nilai uang sekarang 50.000 lalu minggu depan berubah dari 50.000 ke 1 dengan 50.000 lainnya berbeda. Itu tidak boleh. Harus memiliki kestabilan nilai dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu fungsi turunan. Yang pertama, sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kedua, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi kita kalau kemana-mana bayar itu ya, kita menggunakan uang itu sudah sah. Sah dalam arti itu legal digunakan, seperti itu. Beda dengan uang palsu. Kalau uang palsu meskipun warnanya sama, meskipun nilainya sama, tapi tidak bisa bukan nilainya, tapi nominalnya sama, 100.000 misalnya, tapi itu tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi, seperti itu. Sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan. Selanjutnya ada beberapa jenis uang. Uang yang pertama berdasarkan pembuatnya, yaitu ada uang logam. Yang pertama ada uang kertas. Yang kedua, uang logam kita bahas dulu. Uang logam terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak. Karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Nah, uang logam memiliki tiga nilai, yaitu yang pertama ada nilai intrinsik, yaitu nilai yang berasal dari bahan uang itu sendiri, misalnya kandungan emas atau perak. Yang kedua nilai nominal, yaitu nilai yang tertera pada uang logam ya teman-teman pasti punya uang logam, misalnya nilainya 100, 200, 500 itu ya. Itu. Yang ketiga nilai tukar atau real, adalah kemampuan uang untuk ditukar dengan membeli suatu barang. Contohnya, nah misal saya memiliki uang 500 rupiah, saya berikan permen. Nah, nilai dari uang 500 rupiah itu hanya untuk membeli apa tadi? Permen tadi, seperti itu. Itu adalah nilai tukar uang, seperti itu. Yang kedua adalah uang kertas. Yang ketiga, jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, yaitu uang kartal, uang giral. Yang pertama, uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Uang giral merupakan simpanan masyarakat di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk transaksi, misalnya melalui cek, biliet, giro, atau perintah pembayaran. Nah, nanti materi dari saya sudah cukup. Nah, silakan teman-teman
mempelajari sendiri tadi atau materi-materi yang lain dari materi yang sama, atau mencari sumber-sumber lain dari materi yang sama. Seperti itu. Saya kira cukup. Apabila ada kurangnya, tentu dalam materi ini ada banyak kurangnya. Sekian saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.